Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Maha suci Allah yang sudah mempertautkan hati kita semua. Saya bukan ayah dari Dipa, saya bukan kakak dari Ajeng, saya bukan saudaranya Rima, saya bukan siapa-siapanya Anggina, bukan siapa-siapanya Awe, dan bukan siapa-siapanya Sipa. Dan entah siapakah Nanda itu. Tapi yang jadi masalah dan menjadi takjub serta rasa syukur kita semua, Maha suci Allah yang telah mempertautkan hati kita semua. Dari daerah yang berbeda-beda, tesa indung tesa bapak, dengan frekuensi dan giroh jihad yang sama, kita berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah. Banat media ini adalah sebagai wasilah, sebagai sebuah alat dakwah media melalui berbagai sarana yang sudah Allah persiapkan. Maka menancapkan cita-cita tertinggi akan menjadikan kita mampu untuk berlelah-lelah, akan menjadikan kita mampu untuk mencurahkan segala daya dan upaya. Apa cita-cita tertinggi itu? Tiada lain dan tiada bukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa hadis tentang gambaran ahli surga dan ahli neraka, di antaranya dalam riwayat Bukhari Muslim, bahwa ahli surga itu kelak di surga akan dibesarkan, dilebarkan badannya sampai seukuran ayah kita bersama, Nabi Adam alaihi salam, sekitar 60 hasta tingginya. Kata para ulama, kenapa ahli surga ini badannya lebih besar dibandingkan badan yang masa dia hidup di dunia? Supaya dia bisa menikmati surga lebih dalam, lebih luas. Gambarannya begini, apalagi anak perempuan mungkin mengalami, ketika masa kecil kalian suka, kalau orang Sunda bilang, suka main anyang-anyangan. Ada rumah-rumahan, mobil-mobilan, kemudian kita menyusun benda-benda kecil, lalu kita berpikir, andai saya menyusut badannya dan masuk ke dunia yang apa saya buat. Nah, itu akan diijabah oleh Allah kelak di surga. Jadi awak orang bakal ngabadagan di surga teh sampai kenka bisa merasakan kenikmatan surga yang begitu luas. Tapi bentuk ahli surga ini kalau dibandingkan dengan ahli neraka lebih besar lagi badannya. Kata Rasulullah, telinganya ahli neraka, ini baru telinga, sebesar 70 hasta. Hasta itu kan dari ujung jari sampai sikut cepilna wae 70 hasta. Sebesar apakah badannya?
itu menggambarkan bahwa ahli neraka itu disiksanya itu, Waalaikumsalam warahmatullahi disiksanya itu adalah dengan pori-pori demi pori-pori gitu. Disiksanya itu adalah dengan siksaan yang jengkal demi jengkal saja terlewatkan. Nah, jadi kalau ahli surga badannya diperbesar, surganya memang luas. Kalau ahli neraka badannya lebih besar lagi dari ahli surga, karena dia akan disiksa setiap tubuhnya itu merasakan siksaan neraka. Jadi kan begini, kalau telinganya saja 70 hasta, maka Allah akan menyiksa bukan hanya jengkal demi jengkal dari badannya, bahkan mungkin pori-pori demi pori-pori, bahkan lebih kecil dari itu. Jadi kalau mata kita dipakai buka-buka medsos yang jelek-jelek, lihat sesuatu yang bermaksiat dan lain sebagainya. Nah, mata ini akan disiksa oleh Allah, diperbesar dulu sampai 70 hasta, kemudian oleh Allah disiksa sedikit demi sedikit. Itulah mengapa kita harus takut terhadap neraka. Nah, ketika Banat Media ini berjuang hanya dengan ujung jari, hanya dengan gerakan jempol, hanya dengan genggaman tangan, maka ujung jari ini tidak akan dibalas sekedar seujung saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membesarkan badan ini sampai 60 hasta. Kemudian badan ini, kalau Allah menakdirkan ke surga, akan merasakan surga yang begitu luas. Nah, peran Banat Media adalah di situ diantaranya. Kita hendak mengejar dan menggapai surga melalui apa yang sudah Allah siapkan dari fasilitas hari ini. Mudah-mudahan program-program yang sudah disiapkan, kemudian rancangan-rancangan yang sudah disusun, kita musyawarahkan hari ini, mendapatkan dan menentukan keputusan yang terbaik. Kalau misalnya sebuah tangan itu ada 5 jari, maka dengan 5 jari itu akan membuat hal yang lebih berarti dibandingkan dengan hanya 1 jari. Maka apalah arti seorang Dipa? Apalah arti seorang dari kalian? Kalian akan berarti ketika berjuang bersama. Berorganisasi itu adalah seni menggerakkan orang lain, seni berkomunikasi. Maka jangan memperbanyak husnudon, tapi harus memperbanyak tabayun. Jangan banyak ingin dimengerti, tapi harus banyak mengerti. Pada akhirnya hati ke hati itu akan dipertautkan oleh Allah. Bagi saya ini luar biasa. Tidak pernah saya bermimpi bisa dipertemukan dengan kalian. Maka jagalah ikatan silaturahmi ini dengan yang pertama saya sampaikan, sesuatu cita-cita yang tinggi yang ingin kita gapai, surganya Allah. Maka dengan seperti itu, kalian akan mampu berlelah-lelah, akan siap untuk mencurahkan segala kemampuan dan fasilitas yang ada. Dengan seperti itu pula, kalian akan didoakan oleh seluruh umat Islam melalui sholat-sholat mereka 5 kali 1 hari, 17 rakaat 5 waktu. Mereka berdoa kepada kalian, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Keselamatan,
kesejahteraan, kesuksesan bagi kami, kata mereka yang sholat, wa ala ibadillahis sholihin, dan keselamatan juga bagi hamba-hamba kami yang soleh. Jika Banat Media ada dalam kesolehan, artinya Banat ada dalam doa tersebut. Maka jangan heran ketika program demi program selalu dapat terlaksana. Setiap rencana selalu dapat solusinya. Itu adalah buah dari kesolehan kalian. Dan jangan heran pula ketika program kita tersendat, rencana kita tidak sukses. Mungkin bukan rencananya yang kurang baik, bukan programnya yang kurang hebat, mungkin ada masalah dalam kesolehan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, bulatkan tekad, cita-cita tertinggi jangan sampai bergeser. Kemudian yang kedua, jaga kesolehan, agar itu menjadi sebuah alasan bagi Allah untuk menolong kita. Intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Robbatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.